3 karya kali ya at least. 4. Pakai Excel kan lo? Iya, Excel. Dan datanya kalau kita ekonom pasti tahu. Ya lagi sebenarnya kenapa kita serakus supply and demand tuh sebenarnya gue ngeriset budaya supermarket. Kalau yang human resource development itu sebenarnya kayak fase berikutnya gitu. Jadi gue ngelihat bagaimana kita itu melihat manusia sebagai kapital gitu. That's true. Di ekonomi emang gitu. Iya kan, gitu kan. Dan produksi pengetahuan itu nggak cuma dari negara kan, tapi juga banyak kan pihak yang Kontribusi. Gue kepengen penonton tuh baca. Oke, selamat datang kembali di podcast SKS. Hari ini kita kedatangan tuan rumah dari ruangan ini sebenarnya. Atau tuannya tuan rumah. Katanya mau dipanggil Kak, biasanya gue panggil Mas. Thank you Mas Ade Darmawan udah hadir di rumah lo sendiri di Ruru Radio. Thank you ya Mas Ade. Terima kasih di Kiki. Diki asik. Ya Kak, baik Kak. Nah, karena kita ini mau ngomongnya banyak nih Mas Ade, jadi mohon bersabar ya. Karena Mas Ade ini adalah menurut aku dari kita pengen tanya soal karyanya Mas Ade dan juga tentang kolektif seni nih. Jadi karena Ruang Rupa adalah salah satu kolektif seni di Indonesia dan juga banyak teman-teman kolektif lainnya. Nah kita mulai dari yang karya Mas Ade dulu. Kenapa? Karena yang nanya ekonom dan selalu trigger dengan karya-karya elu ya. Ada yang pakai banyak banget data Mas Ade, karya Mas Ade itu pakai data-data ekonomi bahkan. Atau fenomena ekonomi kayak pameran tunggal 2003 CCF ya? CCF. Ya. CCF 2003 ya? Ya kan di CCF itu. Wow, 20 tahun yang lalu. Anyway, tapi pamerannya Mas Ade itu selalu ada sisi ekonominya dan kadang kita sebagai ekonom nggak ngerti gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat di list materi kita ada pameran supply dan demand 2003, human resource development tahun 2012. Ini gue ingat kenapa? Karena datang gue datang ke pamerannya dan ke talksnya. Terus yang salah satu gue paling ingat adalah ada satu karya pakai 3 karya kali ya at least pakai Excel kan lo? Iya Excel. Dan datanya kalau kita ekonom pasti tahu ini growth atau human development index atau apa? Karena kita tahu patternnya. Kayak sialan lo jangan ngambil kerjaan gua. Ada itu. Dan yang terakhir tahun ini ya di Roh dan dan Cemeti di Jogja. Cemeti itu tentang komoditi ya? Iya. Water resistance judulnya. Yeah. Nah boleh nggak cerita kenapa sih lo pengen jadi ekonom mungkin ya? Tapi nggak kesampaian. Dia ketawanya kekencangan gitu bisa diedit nanti ya. Nanti bisa diedit ketawa gue. Ya, jadi sih, kenapa nih Mas iya. Ade? Kenapa? Sebenarnya awalnya mungkin dari kalau lebih ke sana lagi sebenarnya bahkan gue tahun 97 tuh pernah bikin karya judulnya Vulgar Display of Power, tapi itu gue ngambil banyak apa namanya banyak teks sebenarnya dari produk deodoran gitu. Deodoran Display of Power judulnya. Plesetannya Vulgar Display of Power. Waktu itu mungkin lebih ini ya. Sebenarnya gue dari dulu ya, dari sejak itu gue ngelihat apa namanya arah artistik sama riset gue tuh memang gue concern dan juga apa ya terganggu juga gitu ya sama pola produksi konsumsi sebenarnya. Sebenarnya dari situ sih dari pola produksi konsumsi. Sebenarnya dari pertanyaan banyak hal ya, kayak misalnya kenapa kita mengkonsumsi seperti ini ya. Sebenarnya sangat kontemporary sebenarnya gitu, pertanyaan-pertanyaan sekarang itu kenapa kita mengkonsumsi sebanyak ini, kenapa kita harus memproduksi dan lain sebagainya, dan juga sebenarnya pertanyaan lebih bawahnya lagi atau lebih basicnya lagi sebenarnya kenapa kita serakus ini ya gitu. Sebenarnya dari situ sih awalnya. Habis itu pertanyaan-pertanyaan itu berlanjut tentu aja ke riset-riset, temuan-temuan soal bagaimana kita gitu ya terutama di kota gitu ya memproduksi dan juga mengkonsumsi. Makanya yang tadi lo bilang di supply and demand itu sebenarnya gue ngeriset budaya supermarket gitu. Jadi gue ngeriset bagaimana supermarket mengelola dirinya, bahkan mengelola ruangnya. Misalnya gue tahu tuh kenapa, kalau lo inget kenapa supermarket misalnya pakai lampu yang terang. Gitu, itu ada ininya ternyata, ada
ada estetikanya tapi juga hubungannya sama Konsumsi. konsumsi. Supaya orang beli gitu atau Iya, gimana? supaya orang beli dengan cepat sebenarnya. Terus kenapa misalnya ketika lu di kasir itu banyak perintilan, banyak snacks, itu juga ternyata ada. Itu jadi berdasarkan riset market mereka gitu. Kayak misalnya satu supermarket yang banyak di Belanda yang gue tahu gitu ya. Salah satu filosofinya misalnya begitu kita masuk ke supermarket itu di set ruangannya itu seperti konsumsi kita sehari. Jadi misalnya pas masuk itu breakfast. Oh pagi, lo bangun pagi butuh Jadi apa? pas lu masuk supermarket itu, jadi flow-nya itu kayak flow waktu satu hari gitu. Jadi pas awal masuk itu roti, buah gitu. Jadi buat sarapan pagi. Terus abis itu sampai ke makan siang, sampai ke mulai malam gitu, baru misalnya ada wine, ada minuman segala macam. Jadi bahkan gue tertarik banget sama itu ya, gimana sebenarnya kita itu ya di desain gitu, ada social desainnya dan sebagainya gitu. Sebenarnya riset gue mengarah ke situ sih gitu ya. Jadi abis itu lalu keluarlah gitu ya project-project yang sangat dekat gitu sama sama ekonomi, sama pasar, sama gimana pola produksi konsumsi manusia ya terutama sebenarnya di kota ya gitu. Kalau yang human resource development itu sebenarnya kayak fase berikutnya gitu. Jadi gue ngelihat bagaimana kita itu melihat manusia sebagai kapital gitu. Oh, that's true. Di ekonomi emang gitu. Iya kan gitu kan. Lalu diukur. Iya. Diukur lewat tes gitu kan, banyak tesnya. Jadi kalau lihat inget karya gue tuh ada psikotes, inget gak? Oh iya benar. Ada psikotes gue tampilin segala macam. Itu juga indeks ada indeks literasi, ada indeks kebahagiaan, ada indeks pekerjaan dan sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi gue tampilin. Tapi tentu aja ya karena gue dari seni rupa itu gue lihat itu sebagai visual juga gitu ya, makanya gue tampilkan misalnya gue abstraksi itu gitu. Bahkan kalau lu ingat ada piano itu di tengah ya? Iya di tengah itu waktu pembukaan. Jadi si Excelnya itu gue bikin jadi note block ya, dibantu sama teman gue yang bisa main musik. Habis itu dimainin. Oh gitu. Jadi main piano based on Excel sheet. Berdasarkan data ya. Berdasarkan data. Agak terdepan sih. Mungkin sekarang ya udah bisa kayak gitu. Ya, jadi gue digging data banyak banget gitu. Jadi gue banyak banget sih sebenarnya kalau lu tahu gue tuh sering banget misalnya dulu ya, sekarang sih gue agak berkurang ya, tapi dulu itu gue biasanya datang itu ke dress up gitu, terus datang ke pameran rumah, itu gue sering hampir tiap tahun gue. Itu bagian dari riset. Etnografi nih ya. Iya. Ke pameran rumah, ke pameran mobil, ke pameran gitu. Jadi di handphone gue sekarang sih udah nggak lagi. Dulu mah banyak banget tuh. Handphone gue isinya sales segala macam, salesman, saleswoman kayak gitu. Jadi ya gue pengen ngerasain langsung gitu ya, being there as consumers gitu ya, tapi juga gue berjarak ketika gue ngelihat data dan sebagainya gitu. Jadi ada internal performance-nya gitu yang orang maksudnya itu bukan performance yang gue tampilkan ke publik, tapi buat gue itu kayak performatif juga gitu. Ya gitu ya. Jadi yang di human resource itu ada satu instalasi gitu, gue go back ke early atau 60-an tengah gitu, ketika itu berubah sebenarnya ya gitu, ketika tahun 65 dari Orde Lama ke Orde Baru itu kan boleh dibilang perubahan yang drastis banget ya gitu ya, secara ekonomi, secara sosial, politik, dari yang lean on ke sosialis terus ke kapitalisme gitu yang ya sampai sekarang ya. Di perubahan itu gue ngecek sebenarnya ada apa aja gitu perubahan itu, karena di situ kalau menurut gue signifikan banget gitu. Orang bertingkah laku, orang melihat dunianya, melihat produksi konsumsi juga berubah juga gitu. Jadi gue punya table itu, jadi gue kumpulin semua sejarah-sejarah yang
ya terutama dari buku ya, karena gue tertarik juga sama produksi pengetahuan gitu. Dan produksi pengetahuan itu nggak cuma dari negara kan, tapi juga banyak kan pihak yang berkontribusi. persis gitu ya. Jadi gue kumpulin tuh gimana misalnya pada awal-awal, bukan awal-awal, sekitar tahun segitu tuh, tahun 65, 66, 67 gitu, bagaimana agama sebenarnya ditampilkan atau ditawarkan gitu ya. Terus juga bagaimana negara itu ditawarkan gitu ke orang, terus juga gimana ekonomi atau kapitalistik model pada saat itu ditawarkan juga gitu. Terus habis itu gue excerpt skema-skemanya, terus habis itu gue bikin mural gitu. Jadi gitu deh, maksud gue kepengen juga orang penonton juga, gue kepengen penonton tuh baca. Nggak cuma ngelihat tapi juga maksudnya nggak maksud gue karya sendiri kali ya karya visual nggak cuma orang ngelihat karya visual, maksud gue merangsang retinal gitu ya, tapi juga ya baca as in knowledge gitu, karena banyak banget sebenarnya, dan itu gue banyak. Terus ada satu lagi yang itu akhirnya gue jadiin satu project solo sendiri ya gitu, karena dari karya itu jadi gue nemu satu penerbit, gue sebenarnya tertarik sama judulnya karena judulnya itu, buku itu tahun 65, buku itu judulnya Bagaimana Menjadi Kaya. Keren ya. Jadi dan itu tapi berarti ini di masa sebenarnya masih orde lama ya? Orde lama, itu tahun itu buku terbit tahun 65 sebenarnya, makanya persis banget. Jadi pada saat yang bersamaan negara pada saat itu Soekarno misalnya ngeluarin indoktrinasi yang sangat nasionalis gitu, bukunya setebal ini, buku itu juga muncul sebenarnya gitu di periferi ya gitu ya. Dan penerbitnya itu lucu banget karena nama penerbitnya itu Magic Center. Siapa sih orang-orang ini kok kocak? Ya nggak tahu ya, gue yakin pasti ada. Bukunya di mana? Bentar. Ini proses lo menemukan ini semua di mana sih gitu? Ya gue tertarik sama arsip, tapi bukan arsip yang state as in kelembagaan gitu ya. Maksud gue kan arsip kan bisa di mana aja ya, termasuk di rumah masuk di Pasar Loak. Gitu. Dan buat gue Pasar Loak jadi kayak museum atau arsip center gitu. Gue jadi kalau gue ke luar negeri atau keluar kota gitu, gue biasanya datangnya ke Pasar Loak instead of ke museum. Karena buat gue lebih menarik, karena lebih lebih menawarkan banyak narasi, dan narasinya juga narasi warga. Bukan narasi negara ya, kalau lu ke museum pasti narasinya atau narasi warga gitu ya, persis gitu ya. Terus juga ya yang lebih menarik lagi karena banyak juga narasi-narasi yang anonimus gitu. Jadi gue temuin buku-buku itu di Pasar Loak gitu. Dan salah satunya gue stand sama itu tuh Lalu abis itu gue ngeriset si penerbit si judul Magic Center ini. Ternyata dari sekian katalognya, sekian banyak buku di katalognya, itu jumlahnya cuma mungkin 1 atau 2 yang tentang sulap. Oh, sisanya? Sisanya itu sebenarnya buku terjemahan Amerika Eropa, diterjemahin ke bahasa Indonesia. Yang kalau sekarang itu mungkin kategorinya adalah buku-buku marketing, atau buku psikologi populer, atau disebut buku-buku motivasional. Jadi udah diterbitkan pada tahun itu sebenarnya. Kayak self-help, self-development. Tapi kan sebenarnya self-help pada konteks ini kan sebenarnya yang balik lagi ke human resource development itu kan sebenarnya membuat diri lu able gitu ya, sebagai modal gitu, dan dan lu harus ujung-ujungnya sebenarnya trading gitu, either lu menjual atau bahkan menjual diri lu sendiri gitu, lebih kayak gitu ya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih kalau di. Kalau yang terakhir Mas? Kalau yang terakhir yang water resistance itu sama sebenarnya ya, gue juga balik ke pertanyaan yang basic banget. Tapi itu lebih ke alam mungkin ya. Tapi kan alam memang bagian dari ekonomi juga, dan produksi juga. Dan gue ngeriset ya basicnya sebenarnya hubungan ekstraksi antara manusia dan alam gitu. Karena kan hubungan sama manusia dan alam ini sangat ekstraktif ya. Lu hampir tidak mungkin membayangkan tidak ekstraktif sebenarnya, dari mulai
beternak, menanam, gitu kan. Ya semuanya tuh. Big wake up call. Benar juga. Nggak ada yang self gitu, nggak ada. Mungkin ya tuh sama extent even masyarakat yang sudah tinggal benar-benar sama alam pasti ada sisi ekstraktifnya juga. Tapi yang itu kan bisa di balancing misalnya hanya untuk kebutuhannya sendiri, misalnya food stock misalnya ya beternak ya karena memang kebutuhannya segitu gitu. Tapi kan sekarang kita enggak. Kita kalau misalnya berkebun kan bukan cuma buat kebutuhan kita, industri gitu kan ininya ya. Anyway kayak gitu. Jadi terus gue menajam ke hubungan kita sama air sebenarnya gitu ya, karena kita tuh sama air kan menolehkan apa sih? Nggak ngelihat air tuh bukan sesuatu yang kita lihat gitu. Atau kita nikmatin gitu, atau kita celebrate gitu. Sungai gitu, pinggir kali itu pasti di kepala kita nih slum, ya enggak? Enggak sih gue. Gue sempat kelamaan di luar negeri ya. Ya kan, agak romantisasi sih aku ya, pinggir kali. Tapi kalau di Jakarta ya sih. Pinggir kali. Jakarta banget sih. Buat orang Indonesia pinggir kali itu atau air atau sungai itu tempat membuang gitu. Bukan tempat yang kita hadapin lalu kita celebrate, kita masih ada tentu aja gitu, tapi semakin hilang ya tradisi dan lain sebagainya gitu. Di Jawa itu hampir sebagian besar sungai itu sebenarnya tempat di mana kita membuang waste gitu, limbah dan sebagainya, sampah dan sebagainya. Gitu. Awal dari situ sebenarnya gitu. Terus habis itu ada buku novel Pramoedya Anantatur yang judulnya Arus Balik. Karena gue coba ini awalnya dari mana ya sebenarnya kita mulai menoleh dari air gitu, gue spekulasi aja, jangan-jangan mulainya dari situ, bukan dari novel itu maksud gue, tapi karena novel itu memperlihatkan perubahan dari maritime Majapahit berubah ke land oriented kingdom gitu ya. Lalu habis itu berbarengan dengan kolonialisme datang, karena juga kolonial juga kan lebih ke farm kan, lebih ke perkebunan dan sebagainya. Untuk trade tapi persis. Pindah jadi farming. Terus habis itu diteruskan tentu aja sama Orba yang sangat dengan Green Revolution apa segala macam yang sangat oriented